Halo Sobat One Pride, selamat datang di Debat Petarung. Kali ini kita menghadirkan dua petarung cantik berasal dari kota yang sama, yaitu Tanah Pasundan. Kita ada Dede Dina dari Bandung Fighting Club dan Risela Oska berasal dari Shenlong Kung Fu. Keduanya memiliki style yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, ingin menjadi juara di kelas Women's Strawweight 52,2 kg. Sebelumnya langsung aja saya mau bertanya ke Dede Dina dan Risela, mungkin ke Dede Dina dulu. Gimana persiapannya sejauh ini? Pastinya persiapan Dede udah 90% siap untuk menghadapi Rizky. Oke, apa aja sih yang dilatih untuk mengalahkan Rizal Oscar? Untuk latihannya bukan hanya strategi, teknik, tapi mulai dari fisik dan kekuatan otot juga. Kekuatan otot. Ya, emang kalau saya lihat Dede Dina ini fighter yang sangat kuat gitu. Emang latihan ototnya tuh gimana? Banyak banget cara-cara atau teknik-teknik untuk melatih otot-otot mulai dari tungkai, tangan, dan lain sebagainya. Dan nanti bisa dilihat dari cuplikan-cuplikan Dede, mulai latihan dari strength-nya seperti apa dan kondisi buat kekuatannya seperti apa. Oke, kalau Rizela gimana persiapannya sejauh ini? Ya, saya juga pasti udah maksimal dari strategi, game plan, sama fisik juga, mental. Oke, kalau menurut saya tanya ke Rizela dulu ya. Kalau menurut Rizela kan tadi Dede Dina ini mengapa ya, bilang fisiknya sudah kuat sekali, latihan juga udah gila. Emang kalau secara fisik kuatan mana sih sebenarnya menurut Rizela? Kuatan Dede apa kuatan Rizela? Gak tahu ya, lihat nanti aja di sana. Tapi pasti lebih kekuatan saya sih kayaknya. Begitu. Kenapa bisa merasa lebih kuat daripada Dede? Latihannya udah maksimal banget, udah 100%. 100%. Gimana Dede? Katanya Rizela lebih kuat nih. Yakinlah, saya lebih kuat dan saya lebih tangguh. Saya lebih siap karena persiapan saya lebih matang, lebih lama. Oke, emang udah berapa lama latihan, Dede? Karena banyaknya jadwal yang diundur, jadwal yang selalu diulang, jadi persiapan lebih matang, lebih lama dan lebih siap untuk merebut sabuk ini. Oke. Kalau Rizela udah berapa lama persiapan pertarungan melawan Dede ini? Kalau saya sih sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Wah, 2 bulan aja nih. Kayaknya Ya, cukup ngeremehin, lah. ngeremehin Dede banget nih kayaknya nih. Persiapan yang matang itu yang lebih baik, Prof. Kalau Dede lebih lama dari 2 bulan. Siap, lebih lama. Pastinya Wah, karena udah siap sih. oke. Nah, di campnya Dede ini kan kamu berlatih bersama fighter-fighter tangguh yang juga juara dari One Pride seperti Gugun, Yudi, Iman, Ade. Apakah ini menjadi apa ya, menjadi motivasi atau menjadi benefit buat Dede untuk bisa mengalahkan Risela? Pastinya ini menjadi benefit yang sangat baik banget karena Dede didukung sama championnya langsung dari One Pride, selalu dikasih motivasi, selalu dikasih strategi, selalu diberikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif untuk melawan Rizela Oscar. Gitu. Nah, Risela juga kan nggak kalah mentereng juga nih campnya nih dari Shenlong. Kita tahu ada Tommy, ada Vincent dan Jimmy. Ini menurut Risela gimana? Cukup gak nih sparring partner untuk mengalahkan Dede? Cukup, cukup banget. Soalnya mereka kan lebih pengalaman. Jadi ilmu-ilmunya eh, pasti kepake buat saya. Oke. Risela sparring tuh sama mereka. Sparring. Gimana sparring sama para cowok-cowok tangguh tadi? Ya, lumayan berat sih pasti. Tapi nanti pasti lawan Dede gampang. Wah, gampang. Dede dibilang Jangan gampang anggap gimana, mudah Dede? Rizela, jangan anggap mudah. Ya udah, ya lihat aja nanti ya. Partner sparring saya juga sama champion-championnya langsung dari Siap, One siap. Pride. Jadi kalau kalau menurut menurut Risela, sparring partner kamu tuh lebih keren dari sparring partnernya Dede gak sih? Sparring partner kamu kan ada Tommy, ada Jimmy, ada Vincent. Sedangkan kalau Dede ini sparring partnernya ada Gugun, ada Ade Permana, ada Iman, ada Yudi. Secara sparring partner, kerenan mana gitu loh. Kerenan dari Shenlong. Kenapa bisa lebih keren? Kan dari Eh, PFC juara-juara semua tuh. Kayaknya itu udah eh, pengalamannya udah jauh banget. Kayaknya udah berumur juga. Kalau dari sini kan masih muda-muda, jadi stamina-nya kayaknya lebih. Oh, lebih muda-muda. Jangan anggap Ya, remeh. Jangan anggap remeh yang sudah lebih tua. Mereka lebih berpengalaman dan lebih bisa menghadapi semuanya. Begitu ya. Wah, keren-keren. Kalau
Kalau menurut Dede gimana? Mana lebih keren sparring partnernya? Yang sudah pasti lebih keren di tim Dede karena memang champion-championnya langsung pasti bakal menular jadi champion juga dan pasti Oke. lebih siap. Oke. Nah, kalau BFC ini kan udah apa ya? Udah banyak melahirkan juara. Sedangkan Shenlong ini belum ada nih yang jadi juara. Ini kira-kira menjadi motivasi lebih gak buat Risela nih untuk bisa menjadi juara pertama yang untuk Shenlong gitu. Pasti pasti jadi motivasi buat ngawalin Shenlong dapat sabuk. Biar nanti yang lain juga ikut. Ketularan jadi juara. Waduh, pindah dong juara-juaranya dari BFC ke Ya Shenlong. harus. Gak bisa, gak akan mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena saya percaya dan saya yakin yang kita lewatin itu udah jauh lebih lama prosesnya, lebih tangguh juga prosesnya, lebih ditempa lagi. Jadi nggak semudah itu untuk ngambil sabuk dari BFC. Oke, emang apa aja yang udah dilewatin Dede? Mulai dari latihan yang bertahun-tahun, karena kita bukan hanya fokus untuk jadi juara aja, tapi merebut sabuk-sabuk yang ada di One Pride. Begitu. Kalau Dede, apa sih pelatihan yang paling berat itu? Semua latihan kalau kita jalanin pasti gak ada yang berat ya. Yang penting kita bisa menikmati setiap prosesnya. Jadi Dede yakin bakal bisa ngalahin Rizal Oscar. Oke. Kalau Risela, latihan apa yang bikin kamu ini pede bisa ngalahin Dede? Pasti latihan grappling. Soalnya pasti saya mau ngunci Dedek nanti di sana. Gitu. Jangan harap itu terjadi Rizal. Nah, kalau kita ngomongin kunci-kuncian, kan Risela ini emang udah 2 kali itu menang lewat ambar. Dan kayaknya spesialis ambar banget gitu. Nanti lawan Dede, prediksinya menang apa? Menang, saya bakal buletin. Giletin dia? Ya, Oke. ya jadi siapin ya Dedek lehernya. Tidak semudah itu. Dan saya pastikan saya akan keluar dari gelatin itu. Oke. Kalau Dede, prediksinya menang apa? Kita bermain secara real. Apapun yang terjadi, mungkin di ronde 1 atau ronde 2 striking. Tidak menutup kemungkinan juga bisa di ground fighting. Oke. Kalau kita lihat kan kalian punya kekuatan masing-masing. Kalau saya tanya ke Risela deh, kekuatan kamu dibandingin Dede itu apa? Apa yang kamu lebih unggul? Lebih unggul di ini sih grappling. Soalnya saya Grappling. juga akan suka ngunci. Menangnya 2 kali ambar. Pasti kayak gitu lagi ya. Oke. Dede, gimana Dede? Takut sama grapplingnya Risela gak? Tidak perlu ada yang ditakuti karena latihan saya juga udah lebih keras daripada itu sih. Udah siap. Begitu. Kalau Siap. da- kalau dari Dede apa? Menurut Dede apa kelebihannya Dede dibandingkan Risela? Mungkin kelebihan yang terlihat adalah fighting di bagian atas, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga sekarang udah jauh lebih baik di bagian ground fightingnya. Jadi siap di atas maupun di bawah. Gitu ya. Kalau saya lihat nih Risela ini mungkin lawan paling tinggi yang pernah Dede hadapin. Bener gak? Ya, Nah, kalau secara striking itu kan sangat merepotkan. pastinya udah ada strategi tersendiri untuk menghadapi orang yang lebih tinggi atau yang lebih lebih rendah dibandingkan kita. Jadi Oke. sudah siap, Prof. Risela gimana? Strikingnya pede gak? Main main Pede, pede jual beli aja. pukulan. Pede bisa lah. Saya Kenapa? ladenin. Kenapa bisa bisa pede? Ya striking saya juga nggak di bawah. Kita main di striking. Ayo. Nah, sekarang saya mau nanya soal kelemahan. Kan kalian sudah saling pelajari. Menurut Dede, kelemahannya Risela itu apa sih? Kelemahan terbesar dia di striking ya. Terlihat dari beberapa permainan-permainan sebelumnya, striking dia lebih kurang dan saya yakin saya bisa ngatasin striking dia jauh lebih cepat, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga bisa menghabiskan dia di ground fighting. Jadi Oke. siap-siap dan hati-hati. Emang strikingnya di mana yang Dede lihat lemah? Strikingnya di mana? Bagian dari pukulannya yang begitu lemah kelihatannya masih bisa diatasi ya. Begitu lemah. Emang gimana nih Risela? Nah, lihat Pukulannya aja dibilang nanti. lemah. Lihat aja nanti kita di ring. Kamu dibilang pukulannya lemah loh. Ya nanti saya buktiin aja di ring.
Oke. Kalau Risela gimana? Apa yang Risela lihat dari kelemahan dari Dede ini? Kalau Dede kayaknya di bawah terlalu lama. Ini ya, feeding doang, nggak kunci. Oh, nggak bisa Pasti ngunci. kalau di bawah pasti duluan kekunci, duluan dikunci sama saya. Begitu. Jangan Gimana terlalu Dede? pede dulu. Dibilang nggak bisa ngunci nih. Ngunci atau nggak ngunci bukan berarti kalah dong. Di pinning aja dapat dapat poin. Pasti bisa Kan dihabisin kalau kalau lewat ngunci drone langsung menang. fattingnya. Nggak semudah itu ngunci Dede Dina. Karena udah berlatih Iya. dan udah siap antisipasi. Oke, jadi kalau kalau saya lihat nih, Dede merasa pukulannya Risela ini lemah, sedangkan Risela merasa kunciannya Dede ini lemah. Jadi kira-kira yang bakal membawa ke ground yang akan menang berarti ya. Tidak semudah itu. Nah, gimana gimana cara 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 Risela menjatuhkan Dede? Karena gulatnya Dede Ya. juga bagus loh. Kalau itu saya udah ada antisipasinya, udah latihan. Jadi pede ya, pede bisa bawa fight ini Ya, ke ya. ground dan ngunci Dede. Kalau Dede gimana? Mau fight ini di ground atau mau pukul-pukulan? Yang pasti saya bakal bawa pulang sabuk itu sih. Kan kalau saya dengar kalian itu pernah ketemu ya di audisinya One Pride. Ya, Pada saat Ya, audisi kalian bertemu sparring gitu ya. ya. Pada saat itu ya. saya tanya Risela dulu deh. Pada saat itu siapa yang menang pada saat sparring? Kalau dilihat sih, Dede pernah take down saya, cuma cepat kebaliknya. Gampang banget dibalikinnya. Kena Gampang full banget, mount, iya, langsung dibalikinnya. kena mount. Wah, Emang dari take down emang Dede bagus. tapi begitu di ground langsung gampang dibalikin gitu ya. Ya, gampang. Waduh, gimana nih Dede? Pada saat seleksi kan belum terjun begitu dalam ke MMA. Kalau sekarang beda pastinya, Prof. Pasti udah ada Oh, udah itu. perkembangan yang sangat jauh. Begitu. Pada saat itu emang Dede merasa menang apa enggak pada saat lagi sparring? Kalau sparring kemarin memang poinnya 50-50 karena memang Dede notabene bukan anak grappling atau bukan anak sambo tapi emang anak striking. Tapi bisa menjatuhkan dia itu udah luar biasa menurut Dede. Sudah siap pastinya. Oh gitu. Jadi sekarang ini ceritanya Dede udah bukan Dede yang dulu ya. Siap. Risela gimana nih? Dia udah latihan loh. Amanlah bisa. Saya juga latihan. Jadi pede ya Latihan saya juga udah maksimal ya. kalau udah di ground udah pasti menang Risela lah ya. Waduh, ini kayaknya tantangan banget nih. Diremehin banget kayaknya groundnya Dede nih. Tidak semudah itu. Kita lihat bagaimana permainannya nanti. Oke. Nah selama ini saya mau nanya Dede, kan Risela sudah 3 kali main di One Pride. Bagaimana sih menurut Dede si Risela ini? Pasti setiap atlet punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Udah dibilang tadi kekurangannya ya di striking. Pukulannya lemah ya. Ya. Jadi kalau nanti Risela pukul nggak perlu dihindari dong. Bukan berarti tidak menghindar, tapi kita mengantisipasi semuanya, Prof. Siap, siap. Oke, kalian ini kan sama-sama di Bandung. Pernah gak sih ketemu di Bandung? Lagi jalan ke mall, kemana gitu? Enggak ya, enggak, Sejauh belum. ini tidak pernah. Nggak pernah. Oke, kalau Ya, kalau ketemu tapi jangan berantem ya. Nanti selesainya di ya Prof. Ya, Agon. di ring aja. Oke, kalau dari saya mau nanya, kalian ini kan menurut saya kalian ini dua wanita cantik di One Pride. Tapi saya tanya Dede, menurut Dede cantikan mana sih antara kalian berdua? Punya sisi punya sisi positif masing-masing ya, Prof. Kemungkinan ada yang bilang dia yang lebih cantik karena tipikal di Indonesia itu putih, tinggi, dan rambut lurus. Sedangkan Dede itu cewek manis, Prof. Wanita berkulit hitam dan rambut keriting. Gitu. Jadi Jadi fair. Kita sama. sama. Oke. Kalau Sama. menurut Risela Menurut apa saya yang ya lebih cantik di setuju antara lah, berdua? setuju sama Dede. Oh gitu. Ya, Sama-sama nih. Nggak- sama. Jadi kalau saya tanya, kamu itu lebih lebih penting mana nih? Apa pulang bawa sabuk apa lebih cantik daripada lawan? Pulang bawa sabuk, Prof. Gitu ya. Risela? Sama dong, pulang bawa sabuk. Oke, kenapa? Kenapa Risela merasa sabuk itu? Emang apa sih artinya sabuk itu buat Kan Risela? tujuannya itu buat dapat sabuk buat jadi yang teratas dari women strawweight. Oke.
Kalau Dede, apa arti sabuk itu buat Dede? Sabuk itu berarti banget buat Dede, buat membuktikan kepada senior-senior Dede bahwa Dede juga layak memegang sabuk dan membawa pulang sabuk untuk bergabung lagi sabuknya ke BFC bersama yang lain. Oke, mungkin kalau ini kan ada Risela di depan Dede ya. Mungkin ada Ya, call out ya buat Risela dari Dede. Risela, persiapkan semua mentalmu untuk menghadapi saya yang akan siap bawa sabuk itu pulang ke Tanah Pasundan, ke tempat saya, BFC. Oke. Risela ada call out untuk Dede. Ya, buat Dede, siapin aja lehernya. Bakal saya guletin nanti di One Pride 86. Siap, Waduh, laksanakan. mantap nih. Habiskan. Tapi kayaknya Ya, saya sih yang bawa pulang. ya, kita lihat aja lah nanti. Ini antara kekuatan pukulan Dede atau kunciannya Risela nih yang bakal jadi pemenang nih. Luar biasa, luar biasa. Ini fight yang udah sangat saya tunggu sekali karena memang kalian sama-sama menarik ya di One Fight. Kalian sudah yang terbaik. Satunya lebih ke striking, satunya lebih ke grappling. Ini pertarungan klasik. Pastinya saya udah nggak sabar melihat pertarungan kalian berdua. Tetap latihan, tetap semangat. Saya yakin yang latihan lebih keras nanti akan membawa pulang ke tanah Pasundan dua-duanya nih sama nih. Jadi mudah-mudahan uh, siapapun yang menang, Bandung yang menang, tapi ini pastinya giri gengsi antara dua camp besar ya, antara BFC dan Shenlong. Mudah-mudahan ini menjadi pertarungan yang luar biasa. Oke, kita sudah dengar keringat dan darah dan persiapan yang sudah mereka lakukan. Dua-duanya sama-sama termotivasi, dua-duanya sama-sama percaya diri. Siapapun yang menang, ini adalah kemenangan buat Women's Strawweight di One Pride. Saksikan pertarungan hebat mereka pada tanggal 3 Mei di Hall A Senayan hanya di One Pride untuk Indonesia.